Jadi di situ dia nantangin, si remaja ini nantangin, yuk kalau berani keluar, tampakin wujud wujud kamu, tampakin. Setelah itu dia menampakkan dirinya di depan si yang remaja ini ya, yang berani ini. Ternyata muncul sesosok makhluk gaib yang dinamakan kolong wewe atau wewe gombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasanya selalu lancar ya di bulan suci Ramadan ini. Yang nggak puasa, segeralah berpuasa. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini saya akan menceritakan kisah hilangnya seorang anak kecil pada saat bermain di pasar malam. Penasaran seperti apa kisah dari anak kecil ini? Buat menonton di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gilang Galunggung. Langsung saja berikut kisahnya. Jadi kisah ini bermula pada saat seorang anak kecil ini bermain di pasar malam bersama seorang kakaknya perempuan. Kita sebut saja ya, namanya Mbak Ica. Jadi saya mendapatkan sebuah kisah ini dari Mbak Ica langsung ya. Pada saat itu dia sedang bermain bersama adiknya yang masih umur 6 tahun. Jadi di dekat rumah Mbak Ica ini ada sebuah lapangan bola ya, lapangan bola. Jadi pada saat malam itu memang sedang ada acara nih, pasar malam. Itu berlangsung selama 1 minggu pasar malam di situ. Dan Mbak Ica ini tinggal di sebuah perkampungan dekat lapangan tersebut. Pada saat itu kondisi ini ya, hari pertama, hari kedua itu ramainya luar biasa. Karena baru pertama kali ya ada pasar malam di daerah tempat tinggalnya Mbak Ica ini. Singkat kemudian, pada saat itu ini jadi Mbak Ica ini udah sering sebenarnya ya, udah sering ke pasar malam itu. Cuman karena berhubung adiknya masih sekolah ya, jadi ya dia berjalan ke pasar malam ini sama teman-temannya aja, sama teman-temannya. Jadi pada saat itu memang Mbak Ica ini sedang kuliah ya, dan adiknya masih sekolah kelas 1 dasar ya, kelas 1 dasar ya, 6 tahun waktu itu. Memang adiknya ini boleh main ketika hari libur sekolah aja nih sama orang tuanya. Jadi pada saat libur sekolah di hari Jumat itu, Mbak Ica ini ngajak adiknya ini yang bernama Sigit, itu dia pergi ke pasar malam pas di hari Jumat itu, karena besoknya kan Sabtu itu libur ya sekolah. Jadi memang ini kejadian udah sangat lama, kurang lebih hampir 20 tahunan yang lalu ya, pada saat Mbak Ica masih kuliah. Mungkin sekarang anaknya ini, adiknya ini udah besar kali ya, udah menikah mungkin ya. Dan itu Mbak Ica ini ngajak adiknya ini itu setelah sholat isya ya, setelah sholat isya jam setengah 8-an. Jadi Mbak Ica ini nggak cuman berdua doang sama adiknya, jadi dia ngajak juga nih temen yang sebayanya, cuman dia ngajak adiknya juga, jadi rame-rame nih. Namanya di perkampungan ya, di perkampungan itu pasti apa namanya, kekerabatan itu kental banget. Jadi pada saat ke pasar malam rame-rame di situ, dia happy semua ya, naik wahana semuanya sambil lihat-lihat barang-barang mainan ya di sana. Karena Mbak Ica ini memang udah niat mau beliin adiknya ini mainan. Nah saat itu si Sigit ini minta mainan mobil-mobilan sama Mbak Ica. Mbak Ica ya oke, dibeliin sama Mbak Ica. Terus mereka naik wahana segala macam.
Nah, ketika Mbak Ica main satu wahana itu dia lempar bola ya, lempar bola yang di kaleng itu, nanti dia dapat hadiah ya. Jadi pada saat dia lempar bola itu pertama itu 3 kali ya, 3 kali kesempatan. Yang pertama gagal, kedua gagal. Nah, yang ketiga ini kalau misalkan dia gagal lagi, itu nggak dapat hadiah, teman-teman. Jadi adiknya ini ya namanya rame ya, pasar malam itu rame. Pada saat lemparan ketiga kena, itu Mbak Ica sangat senang ya, karena dia dapat hadiah lagi, hadiah mainan. Memang hadiahnya ini memang buat adiknya, si Sigit. Pada saat kena dia gembira, dia nengoklah ke belakang, nyari adiknya ya, memeluk adiknya, si Sigit ini. Tiba-tiba si Sigit ini hilang, nggak tahu kemana, nggak ada kabar. Dan teman-temannya Mbak Ica ini juga nggak ngeliat si Sigit ini hilangnya kemana, nggak ada yang lihat, satupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Setelah hilang itu, wah paniknya segala macam ya, panik dia ke rumah nyusulin, takutnya pulang ke rumah nih si Sigit. Ternyata di rumah juga kosong, dia nggak pulang ke rumah, orang tuanya juga bingung. Tadi kamu ngajak main adik kamu kemana? Ke pasar malam aja, ke pasar malam. Udah nggak kemana-mana lagi. Akhirnya Mbak Ica dengan kedua orang tuanya dan teman-temannya Mbak Ica ini rame-rame nyari di pasar malam nih, keliling. Takutnya dia lihat-lihat mainan atau lihat wahana ya, nggak bilang-bilang. Jadi dia keliling, muter-muter area pasar malam. Nggak satu seorang pun yang tahu keberadaan Sigit. Itu dia nggak ketemu. Pihak keluarga udah berusaha ya segala macem. Ya ibunya Mbak Ica cuma bisa menangis. Ya karena kok bisa sampai hilang gitu. Ketika itu sampai hari kedua pun masih cari-cari Sigit, kemana keberadaan Sigit itu belum tahu juga ya, nggak ada yang tahu juga. Akhirnya di hari ketiga ini pergilah orang tuanya ini, orang tua dari Mbak Ica ini, ke salah satu paranormal yang ada di daerahnya Mbak Ica. Jadi dia ke paranormal, minta petunjuk ya, keberadaan Sigit ini ada di mana. Ketika dia minta tolong sama paranormal ini, di situ paranormal cuma bilang dia masih hidup, dan hanya apa ya, dia lemas aja, lemas karena berhari-hari nggak makan, 2 hari nggak makan dia lemas, kondisinya lemas. Terus orang tuanya juga panik. Ini kata paranormal ini, keberadaan Sigit itu nggak jauh dari pasar malam, di sebuah rumah kosong yang terdapat pohon besar di dalam rumahnya. Jadi itu petunjuk dari paranormal. Dan orang tuanya bingung, rumah kosong, pohon besar, di mana deket pasar malam. Di situ langsung Mbak Ica inget ya, karena dia sering keluar ya, keliling-keliling sama temen-temennya. Ada sebuah rumah di dalam komplek ya, di dalam komplek sebuah rumah 2 lantai. Itu udah lama, puluhan tahun mungkin ya, puluhan tahun nggak dihuni, sampai banyak banget semak-semak ya di rumahnya. Dan bahkan di dalam rumahnya itu tumbuh sebuah pohon seperti pohon beringin ya, berakar. Itu nembus ke atap rumah itu, sampai ke atas, tembus. Di situ langsung Mbak Ica ini pergi ke rumah itu beramai-ramai ya, sama warga juga, rame-rame sama warga. Dan pesan dari paranormal ini, tolong bawa pentungan. Pada saat di rumah kosong itu kalian pentungin sambil nyebut nama Sigit. Pokoknya jangan berhenti sebelum Sigit muncul. Terus bunyiin pentungannya sampai benar-benar Sigit ini muncul ke hadapan kalian semua. Jadi mulailah berbondong-bondong dari pasar malam itu, dia langsung ke rumah kosong ini.
penasaran ya, karena ada beberapa rumah kosong di perumahan itu. Tapi yang ada pohonnya ini cuma rumah ini doang nih, rumah yang 2 lantai ini. Yang lainnya memang banyak yang semak-semak, cuma nggak ada pohonnya. Jadi dia ke situ, ke rumah-rumah ini, cuma nggak ada yang berani masuk nih, karena pada takut ada ular atau apa ya di situ, karena memang semak-semaknya udah tinggi banget, udah kayak hutan ya, kayak hutan belantara, itu tinggi banget. Akhirnya ada seorang remaja berani dia ambil resiko, udah saya aja masuk sendiri. Tapi yang lain jadi karena malu ya, ini anak remaja aja berani, masa kita yang tua-tua pada nggak berani. Akhirnya dia masuk 3 orang bersama warga ya, 2 orang warga dan 1 remaja ini. Dia buka pintu, semua terkunci, dia bingung ya mau lihat mana. Akhirnya pintu rumah kosong ini didobrak rame-rame ya, sampai kebuka, karena memang keras banget. Dan bahkan di dalam, karena di dalamnya itu ada tumbuhan-tumbuhan ya, rumput-rumput, itu yang bikin sulit warga masuk ke dalam rumah ini. Ketika pintu sudah didobrak dan terbuka, di situ dia naik turun ke lantai atas, itu nggak menemukan si Sigit ini. Akhirnya si Ica ingat pesan dari paranormal ini, bahwa harus bawa pentungan, dibunyiin sambil memanggil nama-nama Sigit. Akhirnya dia bawa pentungan, rame-rame pentungan, coba cari lagi, jangan berhenti sampai sampai Sigit ditemukan, jangan berhenti, terus panggil Sigit sambil bawa pentungan. Akhirnya bawa pentungan sambil bunyi itu yang tiga orang ini, warga yang di dalam itu, masuk lagi ke dalam. Dia masuk, tiba-tiba dia dengar suara Sigit kayak minta tolong. Tapi belum ditemukan nih posisinya di mana. Setelah dicari keberadaannya ke lantai 2, suaranya makin terdengar jelas. Dan warga ini minta warga yang lain itu lebih keras lagi manggil Sigitnya, pentungannya lebih keras lagi. Akhirnya lebih keras, baru terlihat jelas bahwa Sigit ini ada di dalam semak-semak akar pohon ini di lantai 2 yang nembus ke atap ya, ke atas. Ternyata dia di dalam semak-semak si akar ini, di dalam pohonnya ini, itu dalam keadaan terbaring, lemas, pucat ya, nggak berdaya sama sekali. Dia cuma megang mainan yang mobil-mobilan yang dibelikan oleh Mbak Ica ini. Akhirnya ketiga warga ini langsung evakuasi Sigit dan turun ke lantai bawah. Itu kayak ada yang narik si salah satu warga ini. Jadi warga ini kayak ada yang narik ke belakang, jatuh, dan langsung yang 2 orang ini langsung buru-buru, udah Sigitnya keluarin dulu, nanti kita tolong yang remaja ini, yang remaja yang tadi berani ini ya. Jadi di situ dia nantangin, si remaja ini nantangin, yuk kalau berani keluar, tampakin wujud kamu, tampakin. Setelah itu dia menampakkan dirinya di depan si yang remaja ini ya, yang berani ini. Ternyata muncul sesosok makhluk gaib yang dinamakan kolong wewe atau wewe gombel. Akhirnya ya mereka yang ketiga warga ini yang di dalam itu langsung keluar ya, setelah evakuasi Sigit langsung keluar dan rame-rame pergi dari tempat itu. Setelah itu ya Sigit dibawa pulang ke rumah. Setelah bawa pulang ke rumah, dimandikan ya, dan dibacakan doa-doa oleh salah satu ustadz di sana. Dan kayak orang nggak sadar ya, masih harus dibersihkan. Jadi harus dibersihkan, diruqyah dan lain sebagainya. Baru keesokan harinya dia pulih seperti sedia kala ya.
Dan nggak taunya ya memang di dalam rumah kosong itu banyak sekali penghuni selain wewe gombel ini. Ya itulah teman-teman, cerita singkat ya, cerita singkat pengalaman dari Mbak Ica ini tentang hilangnya seorang adik dari Mbak Ica yang ditemukan dalam keadaan tidak berdaya di dalam semak-semak pohon ya, di dalam akar pohon, yang ternyata disembunyikan oleh sesosok makhluk gaib yang dinamakan wewe gombel. Buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita bisa banget langsung aja ke email Gilang Galunggung yang ada di bawah ini. Ya, saksikan terus video-video selanjutnya ya buat penonton setia Gilang Galunggung. Jangan kemana-mana, pantengin terus video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.